Berdasarkan data dari We Are Social per Januari 2024, sebanyak 49,9% atau sekitar 139 juta populasi di Indonesia aktif menggunakan media sosial. Namun, permasalahannya, media sosial ini menjadi tempat pertengkaran atau bahkan mengolok-olok hingga pertengkaran tersebut tak kunjung padam. Kemampuan berbahasa masyarakat yang masih kurang baik, serta kemampuan dalam menangkap informasi yang saya rasa juga masih buruk. Ini yang membuat semua itu terjadi. Nah, kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui sebuah ilmu dasar dan penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki sosial media. Nah, kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui sebuah ilmu dasar dan penting yang harus dimiliki oleh seseorang dalam bersosial media. Oke, pertama, descriptive statement. Pernyataan tentang realitas seadanya, alias hanya mendeskripsikan saja. Gak ada tuh penilaian baik atau buruk dari apa yang disampaikan. Kedua, prescriptive statement. Pernyataan tentang realitas seharusnya. Di sini mulai ada yang namanya penilaian baik atau buruk atau seharusnya gimana sih? Dari sinilah ketidakpahaman atau kesalahpahaman seringkali membuat percakapan kita di suatu kolom komentar menjadi tidak sehat. Nah, biar makin tergambar, ada satu tweet tentang topik perdebatan kasus pelecehan seksual. Misalnya, si A nge-tweet nih, sebagian besar kasus pelecehan seksual menimpa perempuan yang berpakaian terbuka. Nah, lebih dari setengahnya terjadi di malam hari. Kemudian tweet tersebut dibalas oleh netizen B. Perempuan lagi nih yang disalahin. Perempuan dilecehin, malah disalahin bajunya. Padahal otak pelakunya aja tuh yang gak beres. Habis dibahas lagi nih sama si A. Bisa dilihat di laporan dari lembaga ini, dan ini. Di situ ada data bahwa sebagian besar kasus pelecehan seksual itu korbannya berpakaian secara terbuka dan kejadiannya emang di waktu malam. Lantas B pun bawa data dan gak mau kalah. Susah ya ngomong sama orang model Gemini. Setiap tahun ada ribuan perempuan yang terkena kasus pelecehan. Kita bukannya ngurusin pelakunya harus diapain biar jerah, malah nyalain perempuan pakai baju apa atau keluar malam atau enggak. Lalu Apun balas lagi nih, boleh dong tolong coba dicek dulu tuh tadi data-data yang sudah saya kasih. Udah jelas loh datanya, ada sesuai yang saya bilang dari awal. Nah, habis itu masih panjang tuh adu argumennya. Dan itu masih satu contoh postingan yang beredar di sosial media. Masih banyak ratusan bahkan ribuan postingan yang kolom komentarnya dipenuhi dengan hal-hal semacam ini. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa pernyataan deskriptif itu hanya menerangkan sesuatu tanpa adanya penilaian apapun. Sebagai contoh, rumah Elham besar sekali. Dalam pernyataan ini tidak ada penilaian baik atau buruk terhadap ukuran rumah besar sekali. Dia nggak bilang rumah yang besar itu baik, rumah yang besar itu buruk, Elham harus pindah. Semua orang gak harus punya rumah sebesar punya Elham. Intinya, dia gak ngasih penilaian apapun atau seharusnya gimana. Nah, ini pernyataan deskriptif. Kalau mau dijabarkan menjadi sebuah argumentasi atau sebuah artikel yang dijabarkan, di situ ada pembuktian bahwa rumahnya Elham besar banget. Semisal, didefinisikan rumah besar sekali itu berapa? Standarnya apa? Dari situ dibuktikan bahwasanya rumahnya Elham mencapai ukuran tersebut. Nah, di situ nih baru bisa disimpulkan bahwa rumah Elham memang benar berukuran besar. Tidak nyambung kalau tiba-tiba diperdebatkan. Seharusnya kenapa seseorang punya atau nggak punya rumah yang besar sekali? Pernyataan tadi tidak mengandung sikap pro ataupun kontra terhadap sesuatu. Pernyataan tadi juga gak memberikan sentimen negatif ataupun positif ke rumah yang berukuran besar banget. Udah mulai tergambar belum maksud dari pernyataan deskriptif tadi? Next, kita bahas pernyataan preskriptif. Dengan topik yang sama ya sama yang tadi. Sebagai contoh, seharusnya orang yang belum berkeluarga dilarang mempunyai rumah sebesar rumah Elham. Jelas banget kan perbedaannya dengan kalimat yang pertama tadi? Kalimat ini mengandung sikap kontra terhadap kepemilikan rumah dengan ukuran sebesar rumah Elham untuk orang yang belum berkeluarga. Atau bisa juga kita bilang bahwa pernyataan ini mengundang sentimen negatif terhadap kondisi di mana ada orang yang belum berkeluarga tetapi mempunyai rumah sebesar rumah Elham. Jadi, sudah jelas kan?
Nah, kemudian kita masuk nih, bagaimana sih respon yang nyambung ke pernyataan deskriptif dan respon yang nyambung ke pernyataan preskriptif? Balik nih ke percakapan awal tadi. Netizen A bilang, sebagian besar kasus pelecehan seksual menimpa perempuan yang berpakaian terbuka. Lebih dari setengahnya terjadi di malam hari. Respon yang nyambung kepada netizen A adalah menguji kebenaran deskripsinya. Kalau memang benar, ya perlu tuh adanya perdebatan di situ. Kecuali kita mau buka topik baru yang mengarah ke preskriptif. Semisal, data-data ini memang benar adanya, tapi saya mau nambahin sedikit soal isu ini. Meskipun ada kecenderungan bahwa pelecehan seksual menimpa orang yang berpakaian terbuka dan berada di lokasi tertentu, tapi arah kebijakan publiknya jangan sampai kita melarang orang berpakaian begitu atau pergi pada malam hari. Kalau deskripsinya salah, gimana? Ya udah, langsung kita bantah aja. Kita juga bisa memberikan referensi-referensi yang benar kenapa data itu salah dan kenapa data kita itu benar. Lalu, gimana sih kalau awal mula yang posting itu adalah netizen B? Ketika terjadi pelecehan seksual, kita seharusnya memikirkan bagaimana menindak pelakunya dengan tepat, bukan fokus ke mencecar atau menyalahkan korban. Responnya nyambung dari pernyataan si netizen B itu bisa dua hal, yaitu setuju atau tidak setuju dengan pandangan pernyataan netizen B. Kalau setuju ya berarti gak usah ada perdebatan lagi, kecuali ada bagian yang mau kita tambahkan. Semisal, saya setuju dengan pernyataan ini, tapi saya punya catatan sedikit. Saya sepakat bahwa kita tidak boleh menyalahkan korban dan kita harus menindak pelaku dengan hukuman berat. Tapi di sisi lain, pengetahuan mengenai hal-hal yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan menurut saya tidak ada salahnya juga diberikan ke orang-orang. Misal, saya mendapatkan informasi bahwa pelecehan seksual kerap terjadi di ruang tertutup atau private. Saya akan merekomendasikan ke orang-orang untuk waspada ketika memutuskan untuk masuk ke ruang tertutup atau privat dengan orang lain yang mungkin belum begitu dikenal atau belum jelas ada niat jahat ke kita atau enggak. Misal, kalau kita tidak setuju nih dengan pernyataan netizen B ini, ya udah kita jelasin dan kita sampaikan kenapa kita nggak setuju. Bisa juga ditambahkan dengan pandangan kalian sendiri. Sebenarnya, respon terhadap pernyataan deskriptif dan preskriptif memiliki opsi yang sama. Setuju, setuju dengan tambahan, atau tidak setuju, dan tidak setuju dengan tambahan. Tinggal penjelasannya yang berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini membuat percakapan maupun komentar-komentar yang berada di sosial media bisa lebih sehat dan lebih nyambung. Tidak membawa sesuatu hal yang menjurus ke personal dan fokus kepada argumentasi dan orientasi yang pas. Oke, udah paham kan? Misal nih, saya cantik. Kalian akan respon seperti apa? Jawab di kolom komentar ya. Dah.